Ini perspektif makna lafadz yang dipilih. Biasanya kalau kita bicara ikhlas itu selalu ada konektivitasnya dengan ridho. Ada orang, mohon maaf, orang yang dicintainya meninggal dunia. Kita bilang udah ikhlasin aja katanya. Nah, ar-ridho itu biqada'illah. Betul. Jadi ridho itu pada qada Allah, baik takdir baik dan takdir buruk. Padahal sesungguhnya dalam kacamata Allah nggak ada baik buruk, takdir itu satu aja. Kenapa dalam rukun iman itu antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi? Karena perspektif baik buruk itu bagi manusia juga beda-beda. Mohon maaf, hari ini kita lihat takdir buruk bagi sebagian besar manusia, tapi bagi pelaku bisnis online misalnya, bagi provider komunikasi, tentu ini kebaikan bagi mereka. Nah, maka sebenarnya takdir baik buruk itu bagi perspektif manusia yang menjalani itu. Ya, itu disebut dengan ridho. Kalau kita beriman pada takdir Allah dan kemudian menyikapinya dengan penuh kepercayaan, itu disebut dengan ridho. Sedangkan ikhlas itu apa saja yang keluar dari kita. Jadi bukan kita nerima dari Allah. Apa saja yang keluar dari kita itu untuk Allah. Sedekah, perkataan, senyuman, pujian, kritikan, itu kalau kita bersandarnya al-ikhlas, qul huwallahu ahad, itu karena Allah. Jadi ikhlas itu pada sesuatu yang kita lepas, itu namanya ikhlas. Kalau kita menerima, itu namanya ridho. Ya. Istri dikasih uang 100.000, nah, cukup nggak untuk seminggu? Istrinya jawab, istri yang baik, cukup bang buat setahun. Nah, buat beli kalender. Nah, itu namanya ridho. Gitu. Tapi kalau kemudian suami yang memberi istrinya selain uang belanja, ini uang buat kamu aja, jangan dipakai belanja, buat apa aja. Nah, itu namanya ikhlas, karena dia memberinya karena Allah, bukan karena ingin dipuji istrinya. Gitu. Nah, itu supaya kita membedakan antara dua hal itu. Nah, sekarang dari mana kita tahu kita ikhlas? Nah, yang tahu Allah. Makanya kita nggak usah ikhlas itu, mohon maaf, kayak kita kalau pagi-pagi buang dari perut kita itu ikhlas. Permisalannya buruk juga, karena istijabah juga begitu. Sahabat iDream kalau sedang hitung duit 1 miliar, kemudian perutnya sakit, hitungnya lanjut atau ke belakang? Belakang dulu. Belakang. Tapi dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hitung duit, tinggalin atau enggak? Nah, itu. Berat. Nah, itulah kadang ada sesuatu yang membuat kita lain. Maka sebenarnya kalau kita ingin tahu efek dari kegiatan kita itu makin mendekatkan kita sama Allah atau tidak. Jadi sebenarnya keikhlasan itu bisa jadi bercampur dengan ketidakikhlasan. Tapi jangan persalah, karena dalam Al-Quran itu ada mukhlisin, ada mukhlasin. Gak bisa kan misalnya, ya Allah saya sedekah 100.000, tapi yang ikhlas 70.000 ya Allah, 30.000 gak ikhlas. Gak bisa, gak ada orang tahu. Siapa bilang kita ikhlasnya 30.000? Bisa jadi kan ada juga ya listing donatur ya, karena yang paling atas udah angka tertentu, ya kan, di bawahnya kita nggak enak lah kalau nah itu ikhlas tentu enggak, terpaksa ikhlas kan, nah enggak apa-apa, terpaksa ikhlas, nanti lama-lama akan ikhlas. Atau misalnya sedang mau sholat Jumat, yang kanan mau buat beli bensin, yang kiri mau buat sedekah. Itu biasanya banyakan mana? Ya belum tentu juga. Nah, kita nggak boleh seudon. Tapi biasanya kalau ketika kita kotak amal lewat masuk, kemudian mau beli bensin, lihat, berarti kan apa? Terpaksa ikhlas, nggak ada masalah. Gitu. Tapi nanti lama-lama insya Allah akan ikhlas. Itu saya kira. Allah alam.